Kira-kira siapa yang udah unggul nih? Mungkin dari Mas Jayadi dulu. Kira-kira dalam debat ketiga langsung nanya aja. Kira-kira di debat ketiga ini siapa yang unggul dari secara keseluruhan, Mas Jayadi? Saya nggak usah sebut siapa yang unggul ya. Tapi setiap paslon itu punya keunggulan dan kekurangan masing-masing di debat ini. Saya beri contoh aja. Pertama Agus. Dibanding debat kedua dan pertama, Agus terlihat lebih percaya diri, lebih rileks, lebih menguasai materi, gitu. Terlepas dari soal materinya, konkret apa enggak itu soal lain. Tapi dia terlihat lebih rileks dan tidak seperti orang menghafal. Ya, kesan tekstualnya itu bisa Jadi sedikit dikurangi ya. Itu salah satu keunggulan yang dia miliki hari ini. Pasangan ini terutama ya. Tetapi memang kelemahannya kemudian memang agak sulit dicari apa yang betul-betul membedakan dia dari Ahok dengan Anies Sandi. Itu yang belum terlihat itu. Betul-betul membedakannya maksudnya dari segi apanya ini? Dari segi program. Ya, dari segi program. Apa yang betul-betul membedakan itu? Karena setiap kali dia mengeluarkan program, kata Ahok itu sudah kita lakukan gitu. Iya. Itu tentu banyak ya yang lain, tapi saya sebut aja beberapa itu. Kemudian Ahok Jarot, seperti biasa, Ahok Jarot kan petahana, ini bicara program. Tentu saja keunggulan mereka adalah di data-data tentang apa yang sudah dilakukan. Misalnya dia tadi yang terakhir menunjukkan tentang Kalijodo, menunjukkan tentang sungai-sungai yang sudah ada rumahnya, ada kelihatan. Jadi itu tentu saja itu keunggulan sebagai petahana. Kelemahannya ada beberapa momen Ahok Jarot itu defensif. Karena memang wajar karena banyak diserang. Tapi ada misalnya momen yang paling mudah diingat orang mungkin adalah soal soal dianggap melakukan kekerasan verbal terhadap perempuan. Itu pertanyaan Pak Silvi tadi ya. Pertanyaan Pak Silvi itu kan soal yang viral yang kita tahu semua, soal seorang ibu yang dianggap salah melaksanakan mengakses KJP, lalu kan ada semacam dimaki gitu ya. Itu dia cenderung defensif. Itu salah satu kelemahan menurut saya. Harusnya lebih santai begitu. Iya, kan menjawabnya defensif. Itu kan cuma satu kasus dibesar-besarkan. Jadi seharusnya lebih ofensif menjawab. Misalnya bahwa itu saya yakin itu tidak salah itu karena alasan-alasan tadi. Tetapi kalau itu memang barangkali itu memang menyinggung perasaan sebagai individu perempuan, maka harus mungkin saya harus minta maaf gitu. Itu akan lebih lembut. Pasangan Anies Sandi juga terlihat seperti biasa ya, rileks, runtut kata-katanya. Terlihat banyak program yang cukup konkret begitu. Terlepas dikritik oleh Pak Jarot tadi belum tentu bisa dilaksanakan. Itu soal lain. Tetapi ada salah satu kelemahannya adalah mungkin kalau apa yang dibantah oleh Pak Ahok benar soal data yang dianggap salah, misalnya data soal penyandang disabilitas, fasilitas untuk penyandang disabilitas, itu kan kata Pak Anies bahwa di koridor 13 itu hanya ada satu fasilitas untuk penyandang disabilitas. Kemudian langsung dibantah oleh Ahok Jarot bahwa nggak benar itu, kan lalu dia tunjukkan. Nah kalau itu betul ya maka di situ salah satu kelemahannya. Jadi saya ingin memberikan penilaian dengan cara begitu daripada saya memberikan ini menang itu salah. Itu cukup objektif sebenarnya dari gestur kemudian juga dari program kerja dan lain-lain. Artinya Pak Jayadi melihatnya secara garis keseluruhan gitu ya. Tapi kalau Pak Waro ini karena kan ini berdasarkan program-program yang berkaitan dengan keilmuan yang dimiliki oleh Pak Waro, baik itu kependudukan, apalagi pemberdayaan perempuan dan anak. Anda melihat yang mana nih Pak yang mendekati yang konkret begitu bisa direalisasikan dan sudah direalisasikan? Ya, secara strukturalis kita lihat ya siapa yang pernah melakukannya akan lebih mempunyai posisi yang lebih baik. Kenapa? Karena saya sudah tahu. Yang satu dan yang dua itu masih dalam proses bagaimana untuk masuk dalam struktur ya kan. Karena masuk dalam struktur itu dia sedang mencari-cari pola apa sih yang harus mesti kita lakukan. Yang sudah ada dalam pola dia sudah tahu apa yang dilakukan. Nah, ini bukan berarti bahwa keunggulan itu berada pada mereka yang struktur, tapi lebih diuntungkan dengan kondisi seperti itu. Karena sudah terrealisasi. Ya, sudah terrealisasi. Hanya mungkin barangkali kurang terekspos dan kurang dan
memang ada kecenderungan itu yang terlihat hanya di jalan protokol ya kan. Pada umumnya selalu begitu, jalan protokol yang dilihat yang jadi ukuran, tapi yang di luar jalan protokol tidak pernah diantisipasi. Padahal implementasinya mungkin sudah sampai ke dalam begitu ya Pak ya. Setahu saya contoh umpamanya mengenai disabilitas itu, gubernur sebelumnya sudah membuat jalur untuk orang yang krepo yang bisa naik. Hanya saja memang desainnya belum memenuhi syarat. Kenapa? Karena terlalu steep ya. Karena itu maksud Bapak sebelum Ahok atau sebelum Jokowi? Sebelum juga Posibibo sudah ada. Tapi baru pada wilayah-wilayah publik di kantor-kantor pemerintahan, belum di tempat yang merata di seluruh tempat yang dibutuhkan pada mereka. Sedangkan mereka ini kan jarang juga ke sana. Dan di sini juga memang saya tidak melihat ada semacam, makanya debat agak dikit membingungkan untuk saya. Kenapa? Karena ada ada kata-kata yang atau kalimat-kalimat yang memang tidak dioperasionalkan secara jelas. Contoh umpamanya masalah disabilitas itu, ya katakanlah mereka yang penyandang disabilitas, disabilitas ya kan, ya contoh umpamanya kalau itu termasuk juga mereka yang tunarunggu, tuna dan sebagainya, dan kemudian mereka yang membuka tempat pijit untuk kesehatan, mereka juga masih mengeluh kenapa kita membuka dengan apa yang adanya, tidak ada bimbingan, tidak ada ini. Tapi mereka dibutuhkan di dalam masyarakat. Tadi saya lupa menambahkan bahwa saya belum menyebut keunggulannya Anies Sandi kan. Kalau Ahok Jarot sudah saya sebut, Agus sudah saya sebut. Tadi si Anies Sandi, saya melihat memang ada hal yang agak berbeda. Paling tidak di penekanan yang berbeda, yaitu soal bagaimana mereka percaya betul dengan upaya untuk melibatkan masyarakat. Nah, saya kira program seperti ini itu akan menarik bagi para kaum minoritas dalam arti perempuan yang terpinggirkan ya, marginal perempuan, kemudian kaum disabilitas, karena salah satu keluhan yang ada pada mereka biasanya mereka jarang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, mungkin itu memang satu hal yang ditarget betul oleh pasangan Anies Sandi. Baik. Kita masih akan melanjutkan perbincangan ini, Pak Jayadi dan Pak Waro. Kita akan bedah beberapa hal yang kemudian dibahas dan diperdebatkan dalam debat ketiga atau debat final Pilkada DKI Jakarta ini. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.